Saya ucapkan selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan baik bagi setiap kita. Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan lebih lagi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan lebih lagi. Sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, mari kita lebih dulu datang ke dalam nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari Bapa, buat setiap kasih setiamu bagi setiap kami Bapa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat setiap nafas kehidupan kami, buat setiap apapun yang sudah Engkau kerjakan bagi setiap kami Bapa. Pagi ini kami mau datang di hadapanmu Bapa. Layakan setiap hati kami Tuhan. Sentuh setiap hati kami Bapa, sampai Kau dapati hati kami tetap setia di hadapanmu Bapa. Ajab dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Engkau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Engkau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Ku mengangkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajab dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Engkau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Ku mengangkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun tinggalkanku,
memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Ku mengangkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Oh Yesus, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, sebab Engkau baik Tuhan. Oh, haleluya, Jesus. Kinara padamu, haleluya. Terima kasih Tuhan buat karya terbesar-Mu Tuhan, buat kesempatan pada pagi ini Bapa, buat setiap pemeliharaan-Mu bagi setiap kami Tuhan, buat setiap kasih-Mu bagi setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau baik bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu Bapa. Sentuh setiap hati kami Bapa. Pakai setiap hati kami Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Bapa, untuk memeliharakan kerajaan-Mu bagi dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengarkan sadar firman-Mu Bapa, Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, dengan double porsinya. Apapun yang Dia katakan itu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Subtema hari ini adalah mendengar suara Tuhan untuk berpegang pada perintah-perintahnya. Mari bersama-sama kita buka di dalam Ulangan pasal 13 ayat yang ke-18. Ulangan pasal 13 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Amin. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam kitab Ulangan ini mengkisahkan di dalam cerita pada zaman Nabi Musa, ya, penulisnya adalah Moses atau Musa. Dan waktu itu kita tahu bahwa tidak sembarang orang, tidak setiap orang dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan yang memilih orang-orang tertentu
untuk bisa dapat berkomunikasi kepada siapa Tuhan mau. Jadi waktu dulu, waktu perjanjian lama, sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, komunikasinya Tuhan yang mulai memilih orang-orang pilihannya supaya menjadi sebuah bisa dibilang sebuah pionir atau sebuah alat ya untuk boleh menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada jemaat-jemaat Tuhan waktu itu. Nah, demikian juga di dalam Ulangan pasal 13 ini. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Jadi saudara, pada saat itu Musa diberikan perintah-perintah, nabi-nabi diberikan perintah-perintah daripada Tuhan melalui langsung mendengarkan suara Tuhan. Sehingga melalui mendengarkan suara Tuhan itu, selain mendapatkan perintah-perintah, tetapi juga mendapatkan kekuatan untuk dapat melakukan perintah-perintah itu dengan benar di mata Tuhan. Saya ulangi, suara yang didengar oleh Musa, oleh nabi-nabi pada saat itu tidak hanya berbicara mengenai memberikan sebuah perintah-perintah, hukum-hukum, tetapi juga memberikan kekuatan untuk melakukan perintah itu dengan benar di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan itu seringkali memberikan kepada kita paket komplit, saudara. Tidak hanya memberikan perintah saja, tetapi Tuhan juga memberikan contohnya. Tuhan juga memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk kita boleh melakukan perintah Tuhan. Itu ketika di dalam perjanjian lama. Aplikasinya sekarang di dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kita hendaknya selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Karena seringkali komunikasi dengan Tuhan itulah yang mengakibatkan kita lebih dekat kepada Tuhan. Akhirnya ada transfer spirit daripada Allah, ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita, sehingga kita boleh melakukan kebenaran yang ada. Kebenaran yang ada. Mungkin orang dunia berkata melakukan kebenaran yang ada itu susah. Hal yang mustahil ya. Sesuatu yang mustahil untuk dilakukannya. Apakah kita bisa melakukannya? Jawabannya adalah Tuhan Yesus memampukan kita untuk dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Maka setiap apa yang kita kerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sejatinya bukan karena kita pribadi, tetapi karena kekuatan daripada Tuhan yang memampukan kita untuk mengerjakan semua perintah-perintah Tuhan. Tentunya perintah-perintah Tuhan ini juga kembalinya kepada setiap kita, baiknya juga kepada setiap kita. Barang siapa yang menabur, dia akan juga yang menuai. Jadi Bapak Ibu jangan berharap menuai kalau Bapak Ibu tidak pernah menabur. Kita bersama-sama menabur, melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan saya yakin percaya Matius 6 ayat 33 mencatat, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kata ditambahkan ini sudah ada di dalam setiap kita. Tetapi bahasa ditambahkan berarti ada multiplikasi, ada berkat-berkat tambahan, plus-plus bonus bagi setiap kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Aplikasi sederhananya begini juga, saudara. Ketika kita melakukan apapun, sebenarnya Roh Kudus di dalam diri kita itu mengingatkan kita. Kalau kita mau jujur,
Roh Kudus itu, suara yang lembut itu mengingatkan kita. Mengingatkan kita untuk tidak melakukan dosa. Seringkali ketika kita mau melakukan dosa, mau melakukan hal yang berlawanan dengan perintah Tuhan, begitu. Suara yang pelan itu, Roh Kudus itu pasti berkata, berbicara kepada kita, jangan lakukan itu. Pasti begitu saudara. Tapi seringkali kitanya ini saja yang dablek ya. Kitanya saja ini yang seringkali melanggar itu. Ya. Pura-pura tidak mendengar. Kura-kura dalam perahu saudara ya. Pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak mendengar adanya Tuhan. Oh ini saudara. Lah, firman Tuhan hari ini meneguhkan bagi setiap kita. Barang siapa mendengar suara Tuhan Allahmu, kita bisa berpegang kuat dengan segala perintah-perintahnya. Dan kita bisa melakukan itu semua. Melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mari saudara, kerinduan kita untuk semakin hari boleh semakin kita ini melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kita rindu semakin hari boleh semakin menyenangkan hatinya Tuhan melalui tindakan-tindakan kita. Caranya bagaimana? Dengarkan suara Tuhan. Jangan abaikan itu saudara. Dengarkan suara Tuhan. Tuhan pasti berbicara kepada setiap kita. Berbicara dengan lembut kepada setiap kita. Dengarkan itu, rasakan itu, dan taati apa yang Tuhan perintahkan di dalam masing-masing hidup kita. Saya ingin percaya ketika kita mendengarkan suara Tuhan itu, kita berpegang pada perintah-perintahnya, kita memiliki kekuatan daripada Tuhan. Segala sesuatu, apa yang kita butuhkan, bahkan apa yang kita inginkan, Tuhan akan berkati setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami rasakan penyertaan-Mu, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari ini. Kami boleh diingatkan untuk tidak mengabaikan suara Tuhan. Sehingga kami boleh semakin hari peka dengan suara-Mu dan kami boleh berpegang pada perintah-Mu. Kami boleh melakukan apa yang baik di hadapan-Mu. Bapa, perlengkapi setiap kami, berikan kekuatan bagi setiap kami. Sehingga kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan doa pagi ini secara online. Berkati dengan luar biasa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.